Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Lia dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Sebelum kita lanjut belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak telah bergabung dalam video pembelajaran IPA bersama Ibu Lia, dan Ibu harapkan ditonton sampai selesai ya anak-anak. Selamat datang di pelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri pada masa pubertas. Kita akan belajar tentang penyesuaian diri pada saat masa pubertas. Setiap manusia akan mengalami perkembangan sejak masa bayi, periode anak-anak, masa pubertas atau remaja. Jadi kalian pasti akan melewati masa pubertas anak-anak ketika kalian sedang mengalami pertumbuhan. Yang kedua, kehidupan sebagai remaja merupakan salah satu periode dalam rentang kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu kalian tidak usah khawatir ketika kalian sedang berada di fase pubertas. Mau tidak mau, kita harus menerima bahwa kita harus dalam masa pubertas. Jadi tidak mungkin kita langsung menjadi orang dewasa atau lansia, karena pubertas itu adalah tahapan pertumbuhan ya anak-anak. Yang ketiga, selama masa remaja, seluruh tubuh mengalami perubahan, baik di bagian luar maupun di bagian dalam tubuh, baik dalam struktur tubuh maupun fungsinya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, maka pada saat remaja dan menginjak usia pubertas, kita baik itu laki-laki dan perempuan itu mengalami perubahan fisik. Contohnya, pada laki-laki akan tumbuh rambut di sekitar wajah, dan perempuan akan mulai terbentuk payudaranya. Nah, jangan khawatir dan jangan takut ketika ada perubahan itu, kita harus menerimanya. Selanjutnya, remaja yang sedang mengalami proses pubertas akan memiliki ciri-ciri dalam pertumbuhan fisik, psikis, dan sosial. Yang terakhir, perubahan-perubahan fisik menyebabkan kecanggungan bagi remaja. Karena harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Nah, oleh karena itu, disimak baik-baik ya perubahan adalah penyesuaian diri pada remaja, yaitu ada perubahan fisik. Jadi di perubahan fisik ini, remaja akan mulai menerima terhadap bentuk tubuhnya yang berubah. Yang tadinya tidak memiliki rambut pada wajah, nah ketika remaja dia sudah memiliki kumis dan jenggot. Terus suaranya mulai berubah, lalu mulai terasa ada bau badannya. Nah, jadi mau tidak mau kita harus menerima perubahan yang terjadi. Nah, dengan cara apa anak-anak? Dengan cara melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, yaitu bisa dengan kalian rajin berolahraga, kalian merawat diri, seperti itu anak-anak. Nah, yang kedua, ada perubahan psikologi. Jadi, pada saat masa pubertas, peran orang tua dan guru itu dapat dijadikan sahabat anak-anak. Jadi, kalian tidak usah sungkan untuk cerita semua kegiatan sehari-hari kita ke orang tua, baik itu ayah dan ibu. Nah, kalau misalnya canggung, maka ceritakanlah ke guru kalian. Karena orang tua dan guru ini memiliki peran yang sangat penting ketika kalian sedang masa pubertas. Nah, apalagi kalian itu sedang mengalami perubahan emosional.
Jadi kalian butuh tempat untuk bercerita. Nah, untuk menyesuaikan dirinya itu, dari perubahan emosional adalah selain bercerita tentang kegiatan sehari-hari dan masalah kita, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada remaja adalah mencari jati diri. Dalam mencari jati diri harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini adalah peran pentingnya kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari pengaruh buruk lingkungan. Karena ketika kita lagi masa pubertas, maka kita mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jadi kita harus punya jembatan atau batasan, yaitu batasan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjauhi larangannya, maka hidup kita akan baik, akan berkah, akan sehat. Seperti itu anak-anak. Jadi ingat, jangan cuman pas lagi sedih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kita harus selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sedih dan senang. Karena setiap kehendak Allah itu mengandung setiap keberkahan anak-anak. Jadi jangan salah. Jadi makanya kita itu harus diawali dengan berdoa dalam melakukan kegiatan. Berikut ada cuplikan video tentang pelajaran hari ini tentang penyesuaian diri ketika sedang masa pubertas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.